Ya. Tasik anu Pak, tasik semangat Pak. Tasik Pak. Semangat Pak. Biasa lelekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ngadep Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Tony tentang program berkelanjutan lanjut. Jadi koperasi kita mengusung dua program. Yang pertama program berkelanjutan lanjut dan yang kedua program sawah digital. Kalau program bertani tanpa racun otomatis Pak, kita sama-sama tahu bahwa racun itu ya nggak baik Pak, betul Pak ya. Kita sama-sama setuju kalau racun itu berbahaya. Jadi racun yang kita konsumsi setiap hari dari makanan, dari buah, dari sayuran itu memang efeknya nggak jangka pendek, nggak langsung begitu kita makan langsung berefek, tapi efeknya bisa puluhan tahun yang akan datang. Benar betul Pak. Saat ini umur 40 sektor tahun itu sebuah rasanya betul nyaru kaduan Pak. Pasien kenging stroke, diabetes dan lain sebagainya. Itu sebenarnya efek Pak, efek yang ditimbulkan dari racun tadi. Nah, saya tidak akan membahas lebih dalam tentang konsep bertani tanpa racun, tapi saya akan menjelaskan bagaimana program sawah digital. Jadi sawah digital ini adalah konsep penggabungan Pak. Kalau dulu kita ada mengenal pertanian tempo dulu, alatnya pacul, sapi, kebun dan lain sebagainya Pak. Terus ada lagi pertanian modern. Pertanian modern itu yang berkembang lagi Pak, karena dunia pertanian itu terus berkembang. Betul Pak. Sekarang ada namanya combine, ada sekarang namanya traktor, rotari dan lain sebagainya. Itu namanya perubahan Pak, yang nggak bisa kita nggak harus mengikuti. Mau nggak mau kita harus mengikuti Pak. Karena kalau kita nggak mengikuti ya pasti tertinggal. Masa saya ke sono traktor, ono bajak, kisah panggah buku Pak, kisah panggah maco kan ketinggalan ya Pak ya. Terus berkembang lagi Pak di dunia pertanian itu namanya pertanian milenial. Pertanian milenial itu kita adopsi Pak di Koperasi KSM, yaitu menggabungkan pola bertani tanpa racun dengan dunia digital. Dunia digital. Sekarang ini kita enggak di ruangan ini ada nggak punya HP Pak? Ada Pak. Saya. Saya. Tapi rata-rata punya HP Pak ya. Ya. Rata-rata punya HP. Kalau dulu Pak, zaman dulu kita mau kirim kabar ke saudara yang jauh, itu ketika kita punya hajat, itu kirim surat Pak. Kita kantor pos ngeposin surat. Kadang-kadang orangnya sudah datang, suratnya orang teko Pak. Benar betul Pak? Belum. Saat ini cukup titik halo Bugi Pak, atau video call kabar sampai di sana. Ini yang dinamakan kemajuan zaman di era digital. Kalau teman-teman yang lagi muda-muda milenial mungkin ya, itu dulu kalau kita belanja ke mall Pak, tapi sekarang cukup lewat Shopee, lewat Lazada, ketik apa yang ingin kita butuhkan, barang diantar sampai rumah Pak. Bayarnya pun di rumah. Betul. Itulah kemajuan Pak, yang tidak bisa kita hindari. Sama dengan di KSM Pak, kita mengadopsi itu Pak, yaitu pertanian milenial, yaitu menggabungkan pola bertani tanpa racun dengan dunia digital dengan konsep sawah digital Pak. Jadi sawah digital itu orang enek sumber orang enek orang ini orang itu sih Sawah orang kurangnya mana? Tapi rombonnya lah iya. Kalau kali sawah ombo tenan Pak. Ini namanya sawah digital. Nah, mungkin di lokal ini ya. Dengan 2000
Mati. Guna medeni. Jadi sawah digital itu kita adopsi dari program luar negeri, Pak. Kenapa? Karena kalau di luar negeri itu rata-rata, Pak, di luar negeri itu semua warung itu bersistem, punya sistem yang mengatur, Pak. Makanya kalau di luar negeri sampean belanja apapun kebutuhan itu, contoh rokok, garam, semuanya, Pak, itu dirubah menjadi pemasukan. Jadi diolah oleh sistem warung itu, setiap akhir bulan sampean dapat bagi hasil dari warung tersebut. Itu kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia belum ada, Pak. Belum ada. Makanya konsep itu, karena kebetulan ketua koperasi kita dulu lama hidup di Jepang dan mendapatkan ilmu teknologi biokimia itu di Jepang, beliau mempelajari, Pak, pola sistem warung di sana itu seperti apa. Makanya dibawalah ke koperasi KSM dengan konsep sawah digital, ya. Kenapa? Karena mempelajari pola hidup orang di dunia itu beliau lama sekali, Pak. Jadi ada namanya pola umum, Pak. Ini sharing aja, Pak, ya. So, pengertian atau tambahan, Pak, buat tambahan pengetahuan aja, Pak. Ini namanya pola umum. Ini dilakukan oleh 90% penduduk dunia. Pola umum itu seperti apa? Contoh bekerja, Pak. Nah, wis kerja sing diharapkan apa, Pak? Bayaran, uang, Pak. Uang atau hasil. Nah, wis oleh hasil nggo apa, Pak? Belanja. Artinya untuk kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ini pemasukan atau pengeluaran? Hasil akhirnya apa, Pak? Teh. Nol atau minus, bener, Pak? Atau bahkan kadang-kadang sampai menjadi hutang. Amin. Amin apa amin? Ini pola umum, Pak, yang dilakukan oleh dari zaman nenek moyang kita sampai kita sekarang. Jadi kerja, Pak, kerja mengharapkan uang atau hasil. Sakwise oleh hasil untuk kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup kita sama-sama tahu itu adalah pengeluaran. Maka hasil akhirnya nol atau minus, atau kadang-kadang sering terjebak kepada hutang. Betul, betul, Pak. Ini belum selesai, Pak, kabar buruknya. Kita tidak selamanya mampu bekerja, Pak. Betul, Pak. Kadang ya sakit, kadang ya rewel, turun kepotong 17-an, potong lebaran, betul, Pak. Kadang-kadang itu PHK atau kerjaan. Artinya ketika kita tidak bekerja, atau bahkan kita mati, Pak, ya, artinya kita tidak bekerja lagi. Lewat nggak kerja oleh hasil, betul, Pak. Yang terhasil, Pak. Pensiun. Sedangkan kebutuhan hidup atau pengeluaran kita bisa ditahan nggak, bisa di-stop nggak? Contohnya sampai nek nggak kerja nggak mangan, sakit, Pak. Tidak bisa. Bisa. Apa nek nggak kerja orang udut, kemudian sakit lagi kan, betul-betul. Atau ketika anak kita semakin besar, kebutuhan hidupnya semakin besar, sing jalur rapi, jalur sekolah, jalur kuliah dan lain sebagainya. Ketika kita sudah tidak mampu bekerja, otomatis ininya tambah besar nggak, Pak? Minusnya, Pak. Tambah. Enggak, ini diakui nggak, Pak? Ini nyata nggak, Pak? Ya. Nyata ya, Pak, ya? Real. Karena ini kita alami semua, Pak. Bukan hanya bapak-bapak, mudah-mudahan bapak. Ini rata-rata, Pak. Rata-rata terjadi seperti ini. Apakah salah? Enggak salah, Pak.
mung kurang benar. Kurang benar. Karena selama ini kita tidak pernah ada yang membenarkan, Pak. Selama ini tidak pernah ada solusi. Seperti itu. Kira-kira, Pak, kira-kira nih. Nek seumpami ada jalan lain, jalan lain keluar dari pola ini, Pak, yang bisa menghantarkan kita kepada kesejahteraan, kurun nopo boten, Pak, jenenge, Pak. Itu saking kelebihan. Oke, kita ke pola yang kedua, Pak. Pola yang kedua itu namanya pola sukses, Pak. Ini hanya dilakukan oleh 10% penduduk dunia. Makanya kalau Bapak amati, yang kaya semakin kaya. Betul? Kenapa? Karena mereka tahu pola ini, Pak. Tahu pola ini. Dan kalau di luar sana, ini tidak akan mungkin mereka berbagi, Pak. Kalau bisa dia subit dulu. Betul, Pak? Nek iso aku subit. Tapi malam ini saya bagikan ilmu itu, Pak. Jadi pola sukses itu kita bekerja untuk sama, Pak, mendapatkan hasil. Setelah hasil itu kita untuk kebutuhan hidup. Tapi bedanya di sini, Pak. Ini menjadi pemasukan. Kalau di sini pengeluaran, di sini menjadi pemasukan. Kenapa? Karena ada ini, Pak. Sistem yang mengatur. Ada sistem yang mengatur. Saya berikan contoh tadi di luar negeri warung ya, Pak, ya. Warung kalau di luar negeri semua bersistem. Ini saya berikan contoh supaya lebih mudah dipahami. Masnya sinten, Mas? Paling asma, Mas? Darkoyo. Mas Darkoyo ini penduduk asli sini ya, Pak, ya. Dulu kan pendatang ini. Ini saya berikan contoh warung yang tidak bersistem, Pak. Dulu di Bingung Bahar. Terus pulau ngobrol kalian Mas Darkoyo. Mas Dar, mungkin itu sing dagang contoh ini sampai itu ya. Contoh itu yang ngomong Pak Har, ya. Kan itu Pak gini Pak Yanto, sing dagang rokok. Pulau gini Pak Yanto tinggal rokok. Pulang sama Pak. Rokok. Pak Darkoyo sama. Pahala. Asal mongo. Matur nuwun boten. Nggih, Pak. Sampeyan ngucapke matur nuwun boten. Kudu sanjami. Ora ngerti. Niku warung yang tidak bersistem, Pak. Tapi kalau warung itu bersistem, contoh lagi, gua kangen kali Pak Darkoyo. Pak, warung sing dodolan rokok pundi, Pak? Itu doi yang Pak Darkoyo. Ini Pak Haryanto. Nah, begitu Pulau Moro dari Pak Haryanto, Pak. Pak Haryanto ini nangleti itu, Pak. Tanya ke saya, Mas sampean perlu nengkene dodolan rokok sapa? Pulau pasti sanjang saking Pak Dan. Nah, karena warung itu punya sistem, Pak Darkoyo beliau buka, Pak. Buka laptop atau HP-nya itu dicek nama Pak Darkoyo itu ada tidak di sistem. Enggak ada. Kalau dicek ada, ketika saya belanja di warung Pak Haryanto, itu sistem mengatur Pak Darkoyo itu dapat bagian dari saya beli rokok, Pak. Itu yang namanya sistem, Pak. Tapi kayaknya Kalau di sini belum ada. Biasanya malah ini Mas. Sampean takon, Mas nanti ning warung
Sampai nak cukup apa? Ngono kan. Wani piro? Wan. Iku nek anakku ngono kan. Latih lah. Oke. Ini sistem Pak. Sistem yang mengatur. Jadi merubah pengeluaran menjadi pemasukan. Memang aneh Pak. Aneh. Tapi ini bisa dilakukan karena kami sudah membuktikan kepada anggota koperasi KSM. Jadi minimal kami dari koperasi KSM itu membantu pengeluaran petani dari dunia pertaniannya, melayani pembelian pupuk, itu kita rubah menjadi pemasukan. Nah, pertanyaan sederhana saya untuk bapak-bapak, bapak tani pun pinten puluh tahun, Pak? Oke, tahun. Nek hitung pupuk wis pirang ton, Pak? Sak pabrik Kira maksudnya nggak dihitung ya? 7 Juli, Pak. lebih dijujuli nek tuku. Mboten nate. Terus pernah regone turun, Pak. Bar rego 100 dadi rego 1. Pernah. Tahun juga. Soal ibu isingan. Oh. Mboten nate, Pak. Nggih. Terus pernah diendangi teng lahane mboten? Boten. Dengan mengenai seumpama masalah jemu diatasi masalahnya Mobilnya lah. murah. Mboten, Pak. Yang jelas ya. Tentang daerah Wonorejo mriki enten kelompok tani. Ning teng riku namine PCL Pakar Jalan Pengan itu mboten enten itu walau iki. Itu umum, Pak. Curhat. Hampir semua wilayah. Ojo sedih. Tenang no pikiranmu. Isu. Kepala tangis. Yun. Itu 5 tahun. Yun. Enggak ngantuk ya. Ngomong parinya entek tenan iki. Mau tikus mau. Trauma teremu mau. Banyak tarik iki PPL. Oh iya. Kancaku BPL-ne rata kandu. Oke, kita lanjut ya, Pak ya. Kita lanjut ke tadi ke program sawah digital, Pak. Jadi kita hanya mengadopsi dari luar negeri kita bawa ke koperasi KSM, Pak. Sederhana itu sebetulnya. Jadi merubah pengeluaran bapak-bapak sebagai petani menjadi pemasukan. Jadi saya akan jelaskan, Pak, bagaimana menjalankan program sawah digital. Contoh ini Pak Haryanto ya, contoh ini karena beliau sudah bergabung menjadi anggota koperasi. Itu Pak Haryanto. Ini ketika bergabung itu mengeluarkan dana 600.000, betul Pak? Dapat pupuk 6 liter. Dari sini Pak Haryanto merasa dirugikan nggak oleh koperasi KSM? Tidak. Kenapa Pak? Dapat barang. Karena dapat pupuk. Kecuali Pak Haryanto hanya mengeluarkan dana tapi tidak dapat apa-apa. Ini Pak Haryanto dapat pupuk, dapat pembinaan gratis, dan ketika belanja ulang mendapatkan harga yang betul ya Pak ya. Dan Pak Haryanto sudah membuktikan di tanaman singkong. Saya sering tanya Pak Haryanto enggak Pak? Pak piye singkongnya Pak? Wis dipupuk urung Pak? Tolong difoto Pak, tolong di video Pak. Sering Pak. Kadang-kadang Pak Haryanto nggak ngabari, saya yang minta. Betul Pak? Ngapusi ora? Kayane ngapusi kayane. Saya Pak. Oh, mau dan dibayar. Enggak, soalnya karo guyu-guyu kayane ngapusi kan. Lah iya. Jadi seperti itu Pak. Kami kalau petani nggak ngabari, kami yang tanya. Iki pupuknya dinggo apa dijual lagi di Pak? Nah memang dinggo ki ya dipupuk. Dikiri-kiri loh Pak. Main marem gitu loh. Itu bentuk pembinaan dari koperasi KSM Pak. Jadi kalau memang ada masalah,
yang bisa diselesaikan lewat HP atau video call, kita bantu lewat video call. Tapi kalau memang tidak dapat diselesaikan lewat HP, ya kami turun ke lapangan, Pak. Kami foto, kami ambil untuk uji lab apa sebetulnya masalah. Nah, ini contoh Pak Haryanto sudah bergabung, pertaniannya kami bina, Pak, sampai panen dan hasilnya sampai maksimal. Ketika mendapatkan servis yang seperti itu, Pak, kami layani, ada masalah kami berikan solusi, kami bina sampai panen. Pak Haryanto puas belum, Pak? Yes. Puas. Dan hasilnya bagus, Pak. Kira-kira, Pak, ono nggak tonggo sing takok? Pak Har nganggo opo? Paling duit. Mau sing ngerjani Pasti, Pak. Pasti ada yang tanya. Ketika ada yang tanya, dan Pak Haryanto menjelaskan, Pak. Contoh ini Pak, siapa ini, Pak? Mau, Pak? Darkoyo. Hah? Darkoyo. Pak. Epoy. Mas Darkoyo itu takut kalau Pak Haryanto dijelaskan bla 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 dan lain sebagainya. Mas Darkoyo minat untuk masuk koperasi. Akhirnya beliau bergabung menjadi anggota koperasi. Sama, Pak, mengeluarkan dana 600.000 rupiah. Dapat pupuk 6 liter, dapat pembinaan dan lain sebagainya. Ini pertaniannya kita bina juga, Pak, sampai menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, koperasi KSM itu memberikan bagi hasil kepada Pak Haryanto ini 114.800, Pak. Ketika Mas Darkoyo ini menjadi keanggotaan koperasi. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena KSM tidak pasang iklan, Pak. Tidak membayar bintang iklan. Tidak cetak brosur. Tidak bayar radio, tidak bayar televisi. Jadi biaya iklan itu kita pangkas, Pak. Kita kembalikan lagi ke anggota. Jadi yang dibagikan ke anggota koperasi itu 59%, Pak. Sedangkan koperasi hanya mengambil 41%. Ya ini dengan cara bagi hasil seperti ini, Pak. Karena iklannya itu ya anggota itu sendiri, Pak. Iklannya ya anggota itu sendiri dengan cara ketok tulang. Opo erek sing gelem, Pak? Pasti ono. Opo ono sing nolak? Oke. Itu sudah biasa. Karena kita barang baru, Pak. Kita barang baru. Dulu petani nggak kenal Orea, Pak. Betul. Tapi setelah kenal Orea, seluruh Indonesia orang tahu Orea, Pak. Karena tahu manfaat Orea. Sama dengan KSM baru setahun, Pak. Kami menyadari. Tapi perkembangannya sudah sangat luar biasa. Kami sudah punya 45 cabang di 10 provinsi, Pak. Dan anggota kita sudah 9.000 lebih tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Binaan koperasi KSM. Ini hal yang sangat membanggakan bagi kami, karena kami bisa membantu petani, Pak, dengan menekan biaya 50-70% dan meninggalkan pestisida 100%, Pak. Jadi kalau sudah pakai pupuk KSM nggak perlu pakai pestisida. Dan pertanyaannya kami juga, Pak, ada masalah apapun kami selesaikan, Pak. Seperti itu. Nah, ini hal yang wajar tidak, Pak? Sering terjadi di masyarakat tidak ya? Ketika sampean contoh lagi Mas Darkoyo duwe sapi, ngomong aku ngedolke sapi, ngedolke itu juta, tak dolke payu Mas Darkoyo. Sampean kayak duit aku lah, kebangetan ya. Sama, Pak, karena Pak Haryanto tadi menginformasikan kepada Mas Darkoyo
Koperasi itu memberikan upah Pak kepada Mas Dartoyo 114.800. Ini hal yang biasa, hal yang wajar. Sama Mas Dartoyo pun memberikan informasi kepada Sopo sebelah Mas Yuliono. Yuli. Pak Yuli sama mengeluarkan dana 600.000 Pak, dapat 26 liter. Sama Pak, ini Mas Dartoyo pun mendapatkan bagi hasil 19.800. Lah, Pak Haryanto dapat apa? Pak Haryanto tetap diberi bagian Pak, itu 14.800. Titik Pak. Kenapa? Karena yang kerja Pak Dartoyo, yang memberi informasi Pak Dartoyo. Tapi KSM juga tidak pernah melupakan jasa orang Pak, karena berkat informasi Pak Haryanto, Mas Dartoyo itu tahu koperasi KSM. Berkat informasi dari Pak Dartoyo, Pak Yuli ini pun tahu tentang KSM. Ini yang dinamakan adil Pak. Adil itu bukan berarti dibagi rata, tapi disesuaikan dengan amal dan perbuatan. Dirasa. Disesuaikan dengan kinerjanya. Seperti itu. Nah, yang menarik di program sawah digital itu di sini Pak. Contoh nih ya, Pak Yuli ini awalnya dia hanya demplot di lahan setengah hektar. Pertama Pak, jajal yang setengah hektar ya Pak. Tapi ternyata Pak Yuli ini punya lahan 10 hektar. Amin. Amin. Musuh Yul. Wan suan. Kira-kira Pak, Pak Yuli, kira-kira Pak Yuli. Nek pertaniannya kita bina dari koperasi KSM sampai dengan hasilnya maksimal. Sampai kira-kira nek iki hasilnya api dengan biaya yang lebih hemat. Lahan sing 10 hektar sampai iki nganggo pupuk KSM pasti wani ya, pasti pakai pupuk KSM. Sedangkan kebutuhan 10 hektar itu adalah 120 liter. Tapi harganya lebih swidak Pak. Harganya sudah 60.000. Sedangkan per liter Pak Yuli itu belanja, itu per liternya dikembalikan oleh koperasi KSM 1.800. Jadi setiap sampean belanja ulang itu dibaliknya 1.200 Pak. Harganya turun, dibaliknya 1.200. Artinya 120 dikali 1.800 dikembalikan lagi ke Pak Yuli itu kurang lebih 216.000 Pak. Itu Pak. Nah sekarang ini Pak Yuli ketika belanja 120 liter itu dikembalikan 216.000 ya Pak Yuli ya. Terus Pak Dartoyo dapat apa? Pak Dartoyo pun sama Pak, dapat 216.000. Iki orang ngerti kepada Pak Dartoyo nek Pak Yuli ini belanja. Tapi karena ada sistem tadi yang mengatur, Pak Dartoyo tetap dapat bagian 216. Terus Pak Haryanto dapat apa? Sama Pak, mendapatkan 216.000. Foto suki. Padahal Mas Haryanto saya kerja ya. Nggak ngerti Pak kalau Pak Yuli ini belanja lagi. Tapi karena ada sistem yang mengatur, ini terbagi semua Pak. Makanya dengan konsep sawah digital Pak, kita bisa punya lahan sawah dimanapun di seluruh Indonesia tanpa harus kita yang kerjanya dan tanpa ada yang dilakukan.
Pertanyaan saya dari konsep 3 orang ini Pak, ada yang dirugikan tidak? Pertanyaan saya. Ada nggak Pak? Gak ada, gak ada. Ada, Pak. Kenapa? Karena setiap mereka belanja mereka dapat pengembalian. Pengelipatnya 1.800. Makanya banyak teman-teman di koperasi KSM yang serius menjalankan program ini Pak, ini bisa dapat tambahan penghasilan Pak, tanpa harus meninggalkan kerjaan asli. Nilai petani dia tetap petani, tapi nanti nambahi waktu Pak, nambahi waktu kerjanya. Contoh ini biasanya berkoladang langsung dulu ini ngobrol karo Tonggone menyampaikan informasi tentang KSM. Jadi ngobrol bermanfaat Pak. Nek sampean seko KSM kan blonjone nek wis blonjo ulang mung 20.000 Pak. Palital. Jadi nek seumpama enek tonggo sing arep jajal ya bedone tetep 100.000 Pak, sampai untung 40.000. Betul. Lah nek sampean sedina iso ngedol 6 liter, berarti sampean sedina oleh 240 ribu Pak. Lumayan. Belum lagi nanti kalau dibelanjakan lagi sampean per liternya dikembalikan 1.800, untungnya double Pak. Makanya dengan konsep ini Pak, banyak petani-petani binaan kita itu bisa tambahan hasil bisa 500 ribu per bulan, ada yang 200 ribu, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, bahkan ada yang sampai 3 juta Pak, per bulan. Ini konsep sawah digital itu Pak. Makanya tagline dari koperasi KSM itu adalah sehat dan sejahtera. Karena 2 kata ini belum ada yang bisa menandingi Pak, sehat dan sejahtera ini. Sampai nek kon milih sehat dan sejahtera milih dulu. Milu. Ini sehat kok ora duit repot. Ora kondangan. Ngenes Pak. Kalau sehat ya umat Pak. Duit entek nggo ngurus Duit sakit-sakitan yo repot. Artinya 2 kunci, 2 kata ini belum ada yang bisa melawan Pak, sehat dan sejahtera. Makanya koperasi kita namanya koperasi konsumen sehat Sejahtera itu. Oke, tujuannya sehatnya dari bertani tanpa racun dan sejahteranya dari program sawah digital. Ibadah. Karena ini kami sudah membuktikan. Karena bapak-bapak ketika menjalankan program ini pasti akan menemukan orang yang punya lahan puluhan hektar bahkan sampai ratusan hektar di bawah bapak. Ketika menemukan orang-orang yang punya lahan lebar seperti ini Pak, setiap mereka belanja pupuk jenengan dapat bagian. Contohnya Mas Roni Haryanto. Mas Roni Haryanto ini punya binaan orang Bali di SP6. SP6 ya Mas ya? Di unit 5. Pak Wayan itu punya lahan 50 hektar Pak. Sekali belanja pupuk itu 15 juta. Dari belanja beliau itu Mas Roni dapat bagian per liternya 1.800 Pak. Bagaimana kalau Bapak punya binaan ratusan orang yang punya lahan lebar? Bapak nggak perlu ngurusi lahan mereka sampai dapat bagian tanpa mengurangi hak mereka, tanpa merugikan mereka. Jadi sampai dengan konsep ini bisa punya lahan sawit ribuan hektar Pak di seluruh Indonesia, punya sawah ribuan hektar di seluruh Indonesia, punya kebun karet ribuan hektar di seluruh Indonesia, kebun jagung ribuan hektar di seluruh Indonesia. Siapa yang pernah ditransfer bagi hasilnya oleh koperasi KSM Pak? Oh. Ini rakyatnya. Ini nyata Pak, meskipun 100.000 itu ya tetap ditransfer Pak, karena memang hak sampean. Ini berbeda 200.000. Jadi KSM itu setiap bulan Pak mengeluarkan bagi hasil itu antara minimal 200
sampai dengan 500 juta Pak, per bulan Pak. Itu yang kami bagikan kepada anggota setiap bulan. Sekarang silakan bapak-bapak cari koperasi yang bagi hasilnya setiap bulan. Rata-rata tahunan Pak, benar betul. SHU ini tahunan paling gede oleh bisnis. Pembagiannya orang jelas. Benar betul. Oke. Ini kita lakukan setiap bulan Pak, transferan ke rekening masing-masing. Makanya tadi diminta nomor rekening Mbak, tujuannya untuk ini Pak, dari program sawah digital. Itu Pak. Ini konsep yang sudah kami terapkan dan alhamdulillah banyak membantu petani Pak. Banyak membantu petani mendapatkan tambahan hasil. Petani itu yang sebulan oleh tambahan sejuta itu senang banget Pak. Benar betul Pak? Tambahan 500.000 wis alhamdulillah Pak. Ini pun nyoto Pak. Karena tiang sepakulo petani. Makanya pulau paham. Jadi duit 100, 200, 300 itu sangat berharga bagi petani. Seperti itu. Apalagi kalau sampai punya penghasilan tambahan minimal 5 juta per bulan Pak. Ini sudah sangat luar biasa. Karena kami ingin menciptakan Pak, petani itu selama ini hanya jadi objek Pak, menjadi lahan bisnis. Benar betul Pak? Prosol betul. Kenapa? Itu nanti diceritakan lebih panjang nanti Pak ya. Karena kalau kami terlalu dalam nanti malah tidak enak. Jadi kalau ingin ngobrol tentang bagaimana petani jadi objek, jadi lahan bisnis, itu ngobrolnya di koperasi Pak kita. Kita lupa di sana dengan Mas Roni. Karena dulu beliau salah satu pelakunya Pak. Jadi di KSM ini masa pertaubakan beliau. Ya Pak ya. Nah dari informasi kami Pak, dari program Bertani Tanpa Racun dan program Sawah Digital, kira-kira Pak, kalau konsep pertanian kita yang memangkas pupuk 50-70% dan meninggalkan pestisida 100% diterapkan di sini cocok nama bulan Pak? Kira-kira Pak? Patut dicoba Pak. Iya harus dicoba Pak. Saya nggak dicoba apa Pak? Oke sini. Kira-kira Pak, sinten sing mau memutuskan bergabung dengan koperasi KSM yang pertaniannya mau kami bina Pak? Saya catat Pak. Mas Mone sinten Pak? Zainuddin. Pak? Zainuddin. Zainuddin. Zainuddin Pak ya? Fotokopi Pak. Terus yang kedua Pak sinten? Margiono. 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 Jalan. Ada jalan. Banyak jalan. Terus sinten mulai Pak? Sinten Pak? Bapak Romlan. Pak Romlan. Terus sinten mulai Pak? Ayo kumpul terakhir dulu. Mulai main. Pulau lah. Pulau Sinten Pak? Jatno. Pak Jatno. Tri Sujatno. Tri Sujatno. Pak Sujatno. Terus sinten mulai Pak? Agus gabung ambil Sarto. Pak Sarto ya? Sarto. Pak Sarto. Pak Sarto. Sarto. Sinten mulai Pak? Saya sudah gabung Pak tapi Sudah gabung Pak? nggak nunjuk nanti dikira nggak ikut. Sinten mulai Pak? Masih. Mas Darkoyo? Sementara. Oh belum. Pak Yuli? Yuli kamu tuh mawon.
Sementara belum. Pak E sebelah. Kalau bersih mengalami sana gini. Oke. Terus Mas E Pak. mengalami sana juga. Terus Mas E, Mas sing ganteng. Loh, Sing di. Halo, Ganteng kabeh bingung ya. Saya omongnya sing ganteng tapi rung payu, Pak. Iki kok rung payu. Ya Chandra belum juga ganteng ya. Tani goda. Tani, Pak. Tani. Nggih. Tani apa, Pak? Tani pantun, Pak. Oke. Nggih. Asik ya. Nek mengikuti riyen, Pak. Nggih, perkembangan riyen. Zaman Mas, ikuti perkembangan ini. ikuti perkembangan. Sebelahnya, Pak. Sementara udah. Sementara oke. Nunggu kabar baik. Gue darah rumahku. Pak Ketua. Pak, Apa ya boleh kan? instruksi Pak. Kalau seandainya nanti menyusul gitu kan masih bisa toh, Pak? Berubah pikiran. Bisa. Ya bisa. Tapi ngomong kita Pak Abi, Bang. bicara tentang itu, Pak. Berbicara tentang apa ya? Bu. Sawah digital tadi yang saya sampaikan, Pak. Program sawah digital tadi kaitannya di situ. Jadi ketika kita ingin mempunyai hasil tambahan, kalau bapak-bapak bergabung lebih awal kan lebih kesempatan untuk mendapatkan posisinya lebih besar. Seperti itu. Yakin ini nggak ada yang nambah? Nitip lah sekarang. Atau mungkin ingin jajal boleh Pak. Jadi kita nggak harus bergabung nggak. Jadi boleh jajal 2 liter atau 3 liter, 4 liter atau 10 liter nggak apa-apa Pak. Atau 1 liter ya nggak apa-apa Pak. Ya, baik Bapak ya. Ini 5 orang yang ada di papan tulis ini. Nanti kalau mau bergabung Pak, itu silakan konsultasi koordinasi dengan Pak Haryanto untuk masalah keuangannya. Dan kami undang bapak-bapak untuk hadir di koperasi Pak, untuk lebih paham kita belajar ilmunya di sana Pak semua. Dan biar tahu operasinya ini hayalan apa nyoto lho Pak. Terus produksinya ini tenanan apa ora gitu Pak. Men tambah matem. Monggo di sewani Pak, itu Pak. Kon alamatnya nang ndi? Alamat. Mangke numpak mobilnya Pak Har. Berito. Ya pun Pak guys, sementara konten, terima kasih untuk waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KSM Biar semangat.